Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam kuliah Aljabar Linear Elementer 2. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang rank dari suatu matriks dan juga hasil kali dalam sebuah ruang vektor. Selamat menyaksikan. Pada video sebelumnya, saat kita memeriksa apakah sebuah himpunan menjadi basis dari ruang vektor, kita bekerja dengan sistem persamaan linier, baik yang homogen maupun yang tak homogen, yaitu AX sama dengan B atau AX sama dengan 0. Dari kedua sistem persamaan linier ini, kita akan mendapatkan solusinya. Untuk yang homogen, solusi trivial saja, atau yang AX sama dengan B, yang tak homogen ini yang tunggal. Apabila matriks A sebagai matriks representasi dari sistem persamaan liniernya ini ekivalen baris dengan matriks identitas. Tentunya dengan ukuran yang bersesuaian dengan matriks yang kita miliki. Nah, sekarang kita ingin melihat apakah ada sifat lain yang dapat kita temukan dari bentuk matriks ini. Oke, tentunya kita dapat melihat baris-baris dan kolom-kolom dari sebuah matriks sebagai vektor, baik vektor baris maupun vektor kolom. Sebagai contoh, matriks 1, 1, 2, 0, 1, 0 dapat kita pandang kolom-kolomnya sebagai vektor-vektor di R3, yaitu vektor 1, 2, 1 dan vektor 1, 0, 0. Kita juga dapat memandang baris-baris dari matriks ini, yaitu 1, 1, 2, 0, dan 1, 0, sebagai unsur di ruang vektor. R2 hanya saja berupa vektor baris. Nah, tentunya karena keduanya merupakan vektor, jika kita buat kombinasi linier dari vektor-vektor tersebut, akan terbentuk sebuah ruang vektor yang menjadi masing-masing subruang dari R3 dan subruang dari R2. Basis dari subruang-subruang tersebut tentunya akan memiliki dimensi, dan dimensi dari ruang kolom dari matriks yang kita punya di sini dinamakan sebagai rank kolom dari matriks A. Dan ruang yang dibentuk oleh baris-baris dari A, span-nya ini akan kita sebut sebagai ruang baris, dan dimensinya adalah dinamakan sebagai rank dari baris A. Nah, kita akan coba lihat untuk yang ruang kolom dari A ini, karena sudah bebas linier, maka akan kita tahu bahwa rank kolomnya adalah 2. Sedangkan untuk vektor-vektor yang menyusun ruang barisnya, kita lihat bahwa kita dapat menuliskan vektor 2, 0 ini, vektor 2, 0, sebagai 2 kali 1, 0, ditambah 0 kali 1, 1. Berarti kita dapat membuang salah satunya untuk mendapatkan ruang yang menjadi
untuk mendapatkan ruang yang sama yang dibangun oleh ketiga vektor ini. Berarti basis untuk ruang barisnya adalah vektor 1, 1 dan vektor 1, 0. Dengan kata lain, kita memiliki rank baris dari A adalah 2. Nah, dalam hal ini kita lihat bahwa rank dari kolom A sama dengan rank dari baris A. Berikut ini ada teorema yang menyatakan bahwa ternyata rank baris dan rank kolom dari A tentu akan bernilai sama terlepas dari seperti apa bentuk matriksnya. Di sini kita akan memilih konsekuensi, yaitu misalkan jika M-nya lebih kecil daripada N, tentunya rank dari A tidak akan melebihi nilai M-nya. Begitu juga jika sebaliknya, jika N yang lebih kecil daripada M, tentu rank A tidak akan melebihi N-nya. Gitu. Kenapa? Ya, karena kita lihat tadi bahwa yang dinamakan rank adalah dimensi dari ruang yang disusun oleh baris-baris atau kolom-kolom dari A. Sehingga, apabila katakanlah matriks A berukuran 2 kali 3, maka dimensi dari ruang barisnya tentu paling banyak 2, sesuai dengan jumlah unsur yang dimiliki, jumlah baris yang dimiliki oleh A. Sedangkan dimensi ruang kolomnya tentu lebih kecil sama dengan 3, tidak akan melebihi banyak dari kolom-kolom vektor A. Jika kita gabungkan keduanya, tentu rank dari A tidak akan melebihi 2. Nah, berikutnya, misalkan kita mengetahui bahwa A adalah matriks N kali N, kemudian rank A ini jika akan bernilai sama dengan N, ini berlaku jika dan hanya jika A-nya ekivalen baris dengan matriks identitas. Bukti-bukti teorema ini Anda dapat baca pada diktat. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana cara mencari rank dari suatu matriks. Nah, karena kita punya teorema 3.3 ini, matriks rank A akan sama dengan N jika dan hanya jika A ekivalen baris dengan IN. Pada dasarnya, yang perlu kita lakukan untuk mengetahui rank matriks adalah kita lakukan operasi baris elementer hingga kita mendapatkan matriks eselon tereduksi. Kemudian kita periksa ada berapa banyak baris yang tak nol. Nah, jumlah baris tak nol inilah yang nanti akan menjadi rank dari matriks A. Kita juga dapat bekerja dengan kolom-kolom dari matriks A, yaitu dengan melakukan operasi kolom elementer. Nah, tapi jika tidak terbiasa melakukan operasi kolom, Anda juga dapat melakukan operasi baris elementer, tapi dikenakan pada matriks A transpose. Ini hasilnya akan sama dengan melakukan operasi kolom elementer pada A. Hanya saja tentunya sesudah kita mendapatkan matriks eselon tereduksi, jangan lupa untuk mengembalikannya, mentransposkannya kembali. Oke, berarti jika kita punya matriks A yang sama dengan 1, min 1, 3, 5, 0, 2, dan 2, 1, 4, kita perlu melakukan operasi baris elementer. Mungkin yang pertama, kita tambahkan baris kedua dengan baris pertama. Kemudian baris ketiga juga kita kurangi dengan 3 kali baris pertama.
maaf, min 2 ya. Berikutnya kita bagi, kita kurangi baris pertama dengan baris kedua. Kemudian baris keduanya kita bagi dengan 5. Lalu baris ketiganya kita kurangi dengan, kita tambahkan dengan 15 kali baris kedua. Unsur ketiganya akan kita dapat min 2 ditambahkan dengan 13 kali 3 adalah 39/5. Hasilnya berarti 29/5. Oke, selanjutnya kita bagi baris terakhir dengan 29/5. Kita kurangi baris kedua dengan baris ketiga, kita tambahkan baris pertama dengan 2 kali baris ketiga. Oke, karena kita dapat A-nya ekuivalen baris dengan matriks identitas, kita periksa ada baris yang tak nol, tidak ada. Ada baris yang nol, tidak ada. Semuanya barisnya adalah baris tak nol. Maka kita lihat ada 3 buah baris tak nol, maka kita dapatkan bahwa rank dari A ini sama dengan 3. Dan ini sama dengan dimensi dari ruang baris dari A. Silakan Anda dapat mencoba sendiri untuk memeriksa rank dari matriks A ini, tapi menggunakan operasi kolom elementer. Berikutnya, kita akan melihat ruang hasil kali dalam. Pada waktu membahas ruang vektor R2 dan R3, mungkin Anda sudah pernah melihat ada yang namanya operasi kali titik. Ya, ada 2 operasi yang dibahas di ruang vektor R2 dan R3, yaitu kali titik dan kali silang. Pada operasi kali titik, perkalian titik antara 2 buah vektor akan menghasilkan skalar, dan hasil kali silang antara 2 buah vektor akan menghasilkan sebuah vektor juga. Nah, perkalian titik ini, misalkan kita punya vektor U yang isinya U1, U2, dan vektor V yang isinya V1, V2, maka U dot V ini hasilnya adalah U1, V1 ditambah U2, V2. Ya, hasilnya berupa skalar dan memenuhi beberapa sifat, yaitu jika kita kalikan U dan V, hasilnya sama dengan V kali U, kemudian memiliki sifat skalar, jadi A dikalikan UV, ini sama dengan AUV, atau sebaliknya U dikalikan U dot AV, atau kemudian jika kita punya U dot V plus W, ini sama dengan UV ditambah W. Satu lagi, hasil kali titik antara 2 buah vektor yang sama, U kuadrat, saya tuliskan U dot U, ini tentu akan lebih besar sama dengan 0, dan nilai bentuk sama dengannya ini akan terpenuhi jika dan hanya jika vektornya bernilai 0. Nah, tapi tentunya karena ini hanya bisa kita perluas sampai dengan ruang vektor Rn, bagaimana dengan ruang-ruang vektor lain yang bentuknya tidak seperti tuple, seperti di Rn? Misalnya saja ruang matriks atau ruang polinom. Gitu. Nah, untuk itu kita akan mendefinisikan sebuah operasi yang seperti operasi kali titik, hanya saja lebih umum dan disebut sebagai operasi kali dalam pada ruang vektor. Sebuah operasi kali dalam akan memenuhi keempat sifat berikut ini, yaitu memiliki sifat komutatif, memiliki sifat linier,
dan jika terhadap dirinya sendiri akan bernilai tak negatif, dan 0 jika dan hanya jika vektornya 0. Sebuah ruang vektor yang sekarang dilengkapi dengan operasi kali dalam, maka akan disebut sebagai ruang hasil kali dalam. Dan lebih khusus lagi, jika dimensinya hingga, maka akan disebut sebagai ruang Euclid. Sebuah contoh untuk operasi kali dalam tentunya adalah operasi kali titik. Operasi kali titik di Rn. Ini merupakan operasi kali dalam yang standar untuk Rn. Yang tidak standarnya seperti apa? Kita dapat mendefinisikan, katakanlah, U dan V, U di R2, ini sebagai U1 V1 dikurangi U1 V2 dikurangi U2 V1 ditambah U3 kali U2 V2, dan ternyata ini akan tetap menjadi operasi kali dalam. Untuk menunjukkannya, saya tidak akan memberikan keseluruhan bukti dari 4 sifat. Misalnya saja, untuk sifat ketiga, C dikali U, V, ini sama dengan CU1V1 dikurangi CU1V2 dikurangi CU2V1 ditambah 3CU2V2. Dan ini akan sama dengan kita dapat memisahkan ini sebagai CU. Dan akan didapat ini sebetulnya sama dengan CU, V. Atau sifat keempat, misalnya jika kita mengalihkan U dengan U, kita akan dapatkan hasilnya adalah U1 kuadrat dikurangi 2U1U2 ditambah dengan 3U2 kuadrat. Ini bentuknya adalah U1 min U2 kuadrat ditambah dengan 2U2 kuadrat. Karena merupakan penjumlahan dari dua buah bilangan kuadrat, tentu nilainya akan tak negatif. Untuk sisa buktinya, saya serahkan kepada para penonton untuk mencoba menyelidikinya sendiri. Kita lihat contoh berikutnya. Tentunya Anda sudah mempelajari tentang integral, setidaknya waktu SMA dulu. Kita misalkan punya sekarang ruang vektor yang isinya adalah fungsi-fungsi real yang kontinu pada selang tutup 0 sampai 1. Kita akan coba tunjukkan bahwa operasi f(x)(gx) dengan definisinya adalah integral 0 sampai 1 fx kali gx dx adalah operasi kali dalam pada himpunan C01 ini. Kita lihat untuk sifat pertama, jika kita punya kali dalam fx dengan gx, ini sama dengan integral 0, 1 fx gx. Ini tidak akan bermasalah jika kita balikan posisinya. Berarti sama saja dengan kali dalam antara gx dengan fx. Oke. Sifat kedua, jika kita punya kali dalam antara fx dengan gx plus hx, maka ini bentuknya adalah integral 01 fx dikalikan dengan gx ditambah hx
Ini sama saja dengan integral antara fx kali gx ditambah dengan fx kali hx. Menggunakan sifat linear dari integral, kita dapat memisahkan integral ini menjadi integral dari fx gx ditambah integral dari fx hx. Atau sama dengan hasil kali dalam antara f dengan g ditambah hasil kali dalam antara f dengan h. Untuk sifat yang ketiga, kita lihat misalkan sekarang kita kalikan C dengan kali dalam fx dan gx, maka hasilnya adalah C integral 01 fx gx. Menggunakan sifat integral kembali, kita dapat masukkan konstantanya. Dan ini tentunya akan sama dengan kali dalam CFX, GX. Yang terakhir, kita akan melihat kali dalam antara Fx dengan Fx. Akan kita dapat, ini adalah integral 0 sampai 1 f kuadrat x dx. Jika kita pandang perilakunya, misalkan fungsi f ini jika seluruhnya berada di atas sumbu x, tentu akan kita dapatkan f kuadrat juga ada di atas sumbu x seluruhnya. Kemudian jika di bawah sumbu x, maka seluruhnya juga akan f kuadratnya adalah daerah yang ada di atas sumbu x, tapi dengan tingginya 2 kali lipat kurvanya. Kemungkinan lain apa? Kemungkinan lain ya sebagian di atas dan sebagian di bawah. Nah, untuk yang seperti ini, maka F-nya pada saat di atas dia naik, pada saat di bawah dia tetap naik juga, tapi dengan tinggi 2 kali lipat. Kita lihat, berarti kurva dari F kuadrat akan selalu berada di atas sumbu X. Dan karenanya, luas daerah yang diberikan, yang dibatasi oleh F kuadrat, ini akan sama dengan integral dari batas 0 sampai 1 fungsinya f kuadrat x dx. Nah, karena yang namanya luas tidak mungkin negatif, tentunya akan kita dapat integral 0 sampai 1 f kuadrat x dx juga tidak akan negatif. Nah, selanjutnya gimana? Kita akan mengecek, tentu jika kita punya fx-nya adalah fungsi konstan 0, akan kita dapat integral 0,1 dari 0 kuadrat dx, ya tetap 0. Bagaimana sebaliknya? Jika fx-nya ini hasil kali dalam antara fx dengan dirinya sendiri sama dengan 0, berarti kan kita punya integral 0 sampai 1 fx kuadrat sama dengan 0. Sedangkan nilai sebuah integral tentu akan 0 apabila pertama fungsinya adalah fungsi 0, dan yang kedua adalah sebagian daerahnya berada di atas dan sebagian lain ada di bawah sumbu X dengan luas yang sama untuk bagian yang di atas dan di bawah sumbu X. Tapi setelah kita lihat di sini pada dua kemungkinan grafik yang kita punya, grafik dari fungsi f-nya selalu ada di atas sumbu x. Akibatnya, persamaan ini hanya bisa dipenuhi apabila fx-nya sama dengan 0 saja. Oke, jadi terbukti bahwa
ruang vektor C01 yang berisi fungsi-fungsi real yang kontinu pada selang 0 sampai 1 memiliki operasi kali dalam, yaitu antara f dengan g adalah integral 0 sampai 1 fx gx dx. Sekian penjelasan pada video ini. Terima kasih karena telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.